kayak istilahnya kayak udah basah sedikit. Ya udah sekalian basahin aja. Aduh, basah banget ya. Basah banget. Sangat basah, dinginan. Oke. Ini apa sih? Ini basah apa sih? Oke. Hai Sobat Geek, kembali lagi di podcast Geek Garden. Nah, hari ini kembali lagi nih sama aku, Novi, sebagai HR dari Geek Garden gitu ya, untuk pembahasan podcast hari ini. Nah, buat kalian nih yang belum tahu tentang Geek Garden itu sebenarnya apa sih gitu ya. Geek Garden itu adalah salah satu perusahaan IT atau konsultan IT yang ada di Yogyakarta. Itu biasanya kita tuh membantu buat teman-teman semua nih yang misalkan butuh website untuk usaha atau perusahaannya, itu bisa langsung hubungin aja ke website kita di www.geekgarden.id. Di situ ada kontak marketing kita, langsung di chat aja. Di situ kalian bisa konsultasi atau diskusi atau juga bisa langsung deal dengan marketing kita gitu. Oke, nah untuk hari ini, podcast hari ini kita akan membahas tentang perempuan nih yang berkarir di dunia IT, khususnya di divisi programmer gitu ya. Nah langsung aja ke narasumber kita, ada Aulia. Hai Mbak Aul, apa kabar nih Mbak Aul? Alhamdulillah, luar biasa. Wow, Islamnya sekali ya beliau ini. Oke, untuk mengawali podcast nih mungkin Mbak Aul bisa nih kasih profil sedikit nih ke Sobat Geek sekalian. Coba langsung perkenalan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama panjangnya Aulia Yasifan Arwinda. Cuman kalau di Geek panggilannya Aul, Aulia Aul. Kalau di luar Geek, Kalau di luar Geek boleh disebutin ya? boleh Kalau di dong. luar Geek panggilannya Yas. Oh iya, iya. Takut. Oke. Terus Nama apa- aja. oh ya. Apa sih oh ya? Kalau di Geek posisinya sebagai supervisor project management. Itu saya sama ada partner satu lagi. Ya, asik. Oke. Umur nih Mbak, umurnya berapa nih kalau boleh tahu? Umurnya masih muda banget, muda belia dan sentosa. 24. Wis, 24 tahun udah jadi SPV itu buat teman-teman sekalian nih. Jadi salah satu motivasi ya, jangan malas-malasan di rumah. Ingat 24 tahun udah jadi SPV. Oke, statusnya nih Mbak kalau boleh tahu nih. Status WhatsApp-nya online sih. Status. Kalau WhatsApp boleh kok, online soalnya. Oke, WA-nya mungkin di-share ke Mbak ini ya, guys. Jangan ya. IG aja. Janda. Oke, kalau boleh tahu nih, sebenarnya kerjaan PM tuh kayak gimana sih Mbak? PM atau project manager ya? Kerjaannya banyak sih. Mungkin bisa di breakdown lah ya, biar teman-teman sekalian tuh tahu gitu loh, kalau jadi PM tuh gimana sih? Kalau dari awal ada project baru masuk, itu dari project manajemen, nanti kita pertama tuh kita bantu dari tim analis, jadi menganalisis dokumen-dokumen yang harus dianalisis lah kayak gitu. Nanti dari dokumen itu kita ngambil beberapa yang penting untuk bikin tas yang nanti bakal tas itu mesti kerjaan ya, TASK, kerjaan yang bakal nanti di breakdown, disebarkan ke teman-teman developer yang masuk dalam timnya gitu. Kalau dari awal gitu, nanti seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya progres projectnya itu, nanti kita juga sambil ngecek juga itu udah progresnya udah sampai mana, udah berapa persen. Nanti karena juga berhubungan kita harus laporan ke klien dan lain-lain juga gitu. Oke, berarti kurang lebih ini ya, handle teman-teman semua nih, ngasih tugas, terus juga hubungan langsung dengan klien gitu ya Mbak ya. Oke, kemudian kalau sebagai project manager nih, kira-kira tuh skill apa sih Mbak yang dibutuhin gitu? Mungkin bisa di-share ke Skill Sobat Geek. manajemen sih mungkin ya, lebih ke manajemen. Jadi kayak gimana sih kita ngatur pembagian duduk, karena ternyata sebelum aku mikir pembagian duduk tuh aku pikir ya udah kita bagi aja, tapi ternyata semakin kesini tuh kayak semakin susah gitu, apa yang harus kita dahuluin dan apa yang bisa dikerjainnya agak nanti, karena mungkin bukan kurang penting ya, tapi kayak ada yang lebih penting gitu loh. Oke, berarti kayak bikin skala Iya, prioritas gitu skala ya. prioritas gitu. Kayak itu tuh juga ternyata membuat pusing ya. Karena kan kalau untuk to do di sini di gitu kan kita baginya per minggu tuh. Jadi setiap hari Rabu dan Kamis itu aku dan partner kerjaku tuh kita brainstorming untuk minggu depan tuh kita harus ngasih to do apa gitu.
dan nggak semua project itu tuduhnya, misal kalau udah berjalan lama nih project kan, tuduh yang tersisa itu kan tinggal sedikit kan. Kayak kita harus gimana ya, bagiin tuduhnya itu biar pas sama sesuai dengan SOP itu kayak gimana, itu kadang nggak bukan. Oke, menarik deh, membentuk sebuah skala prioritas ya terkait project gitu. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang biasanya didahuluin gitu untuk pembuatan tuduh? Maksudnya tuduh yang nanti akan dibagikan. Tadi kan dibilang kan kalau misalnya kan harus pintar-pintar nih bikin skala prioritas gitu kan. Biasanya tuh yang didahulukan untuk dibuat tuduh ke teman-teman tuh yang seperti apa sih Mbak? Kalau yang didahulukan itu biasanya nanti kita di awal tuh bikin timeline dulu kan. Nah, timeline itu kita juga nuliskan kayak yang dalam minggu, misal pengerjaan harus 3 bulan nih. Dalam minggu pertama bulan A itu kita harus mengerjakan apa yang harus dikerjakan dulu. Itu nanti dalam minggu kedua itu harus selesaiin apa dulu gitu. Sebenarnya dari awal tuh udah ada sih, cuman kayak nanti di akhir-akhir itu kan udah habis tuh tinggal kayak misalnya kayak kurangannya aja lah gitu. Nah, lebih ke situ sih, kayak kalau misalnya udah habis tuh itu kita bingung masih agak bingung gitu mau membagikan apa lagi gitu harus dilakukan. Mungkin lebih kayak sisa-sisa yang ngecek doang kan. Oke, itu kan berarti salah satu kendala ya bisa dibilang. Kalau di akhir-akhir kan udah agak bingung tuh kira-kira mau ngasih tugas apa nih ke teman-teman programmer gitu ya. Nah, mungkin ada kendala lain nggak yang dihadapi sebagai PM gitu, dan gimana sih Mbak solusinya? Apa ya? Mungkin kendalanya lebih kayak ini sih, kayak orang tuh kan tipenya beda-beda ya, kayak gimana berwarna-warni lah. Kayak yang satu udah dikasih tuduh ini nih, harusnya selesai di waktu yang udah ditentukan gitu. Ya ada yang selesai bisa tepat waktu, ada yang bahkan udah duluan, ada juga yang ternyata overdue, telat gitulah istilahnya, kayak gitu sih. Itu juga bikin selain di akunya juga itu kesulitan, itu juga menghambat proses development-nya. Oke, biasanya tuh solusinya gimana tuh Mbak kalau misalnya ada yang overdue gitu? Solusinya sebenarnya kalau dari Gig sendiri itu ada SOP-nya ya. Jadi misal dalam 5 hari kerja, kan kita 5 hari kerja nih, 5 hari kerja kita kasih tuduh ini harus selesai dalam perharinya, harus ada selesai itu karena kalau di kami itu ada perpanjangan waktu sampai weekend Jumat Sabtu, cuman emang nggak terhitung apa sih ya, lembur, karena kan itu memang itu konsekuensi kamu belum menyelesaikan gitu. Jadi harus selesai dalam seminggu itu, tapi diperpanjang sampai Jumat Sabtu Minggu maksud aku gitu. Itu sih. Atau kalau mungkin ternyata udah dilakukan seperti itu tapi orangnya masih kayak gitu terus, lebih ke mungkin kayak kita deketin, kita tanyain masalahnya apa yang membuat dia kayak gitu tuh kayak apa gitu. Oke. Berarti kan tadi sempat dibilang kan kalau orangnya tuh warna-warni gitu ya. Nah, kira-kira tuh untuk mentreatment si orang yang warna-warni itu gimana? Tadi kan udah sempat disebutin ya kalau misalnya progresnya lambat kan dideketin tuh. Nah, kalau untuk yang progresnya cepet nih, kira-kira treatmentnya seperti apa? Kalau yang progresnya cepet, maksudnya treatmentnya gimana? Ya kan kalau yang lambat kan treatmentnya itu tuh kayak dideketin dulu, jadi tahu nih masalahnya apa gitu. Kalau misalkan yang dia bisa bekerja secara tepat waktu, nah itu tuh apakah dikasih tujuh lebih atau taks lebih atau kalau itu sih tergantung kita ngasih kebebasan kepada perorangan. Misal udah dalam seminggu nih udah selesai, misalnya dalam seminggu udah selesai dari Rabu tuh, kita kasih kebebasan, kamu mau minta lagi tas boleh, atau kamu mau nggak minta juga nggak apa-apa. Cuman untuk yang misal ada yang minta tas nih, nah itu nanti akan masuk ke penilaian buat orang itu gitu. Jadi ada penilaian lebih lah, ada nilai plusnya. Oke. Berarti yang bisa kerja lebih cepat, tapi nggak cuma cepat ya, harus ini juga udah bisa jalan gitu loh kerjaannya. Ya harus sesuai dengan apa yang diberikan oleh atasannya gitu ya. Oke, kemudian kalau boleh tahu kenapa sih Mbak tertarik gitu bekerja di dunia IT gitu kan? Padahal kan dominan di dunia IT kan laki-laki tuh. Nah, kamu kan perempuan nih, kenapa kok berani nyemplung gitu ya ke dunia IT? Boleh jujur ya? Boleh dong. Sebenarnya dulu tuh nggak ada kepikiran sama sekali mau daftar di dunia IT. Daftar kuliahnya ya, kuliahnya itu nggak ada kepikiran
jurusan ilmu komputer maksudnya. Dulunya tuh pengennya masuk ke gizi tapi keterimanya di ilmu komputer. Nah karena udah nyemplung nih kayak istilahnya kayak udah basah sedikit ya udah sekalian basahin aja. Aduh basah banget ya. Basah banget, sangat basah, dinginan. Oke. Ini apa sih? Ini basah masih. Oke, Tapi kayak gitu. lanjut. Ya itu tadi karena udah terlanjur istilahnya basah lah. Ya udahlah aku jalanin aja sebagaimana mestinya. Nah ternyata jalan yang aku jalani ini membawaku ke kindergarten. Yeay. Gitu. Oke. Oh ya Terus sebenarnya dulu juga sempet kerja di non IT sih karena kayak Apa? pengen ngasah yang lain aja gitu. ya, kalau boleh tahu apa tuh yang non IT? Dulu sempet kerja di bidang apa sih istilahnya? IO ya? Kayak bukan IO sih, IO dikit. Banyaknya dia ini kayak dekorasi acara-acara event-event gitu. Oke, menarik. Berarti karir path-nya agak Ya agak belok-belok ya. melenceng. Oke, tapi akhirnya balik lagi kan ke awal ilmu yang kamu Menurutku pijak. nggak apa-apa sih, kayak kita tuh masih muda gitu, banyak hal yang perlu kita eksplorasi. Oke. Kalau untuk next karirnya nih, kira-kira ada gambaran nggak Mbak setelah jadi SPV nih, kira-kira bakal jadi apa lagi? Manajer, direktur? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Tapi pengennya masih ngasah ini sih, skill-skill lain di luar manajemen ya. Kan kalau sekarang kan skillnya skill yang gue manajemen nih. Nah, dari setelah kerja di gig sendiri kayaknya emang perlu ngasah skill yang lain ya. Kayak kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu teman yang juga kayak data analis gitu-gitu tuh kayak tertarik sih aku. Oh iya, mungkin ini salah satu pertanyaan juga dari Sobat Gig ya. Sebagai project manager itu kan dia masuk di divisi programmer gitu kan ya, atau teknis lah gitu ya. Mungkin di project manager itu juga pegang coding nggak sih Mbak sebenarnya? Pegang tuh mungkin paling cuma ngecek doang sih, nggak yang terjun langsung coding gitu live gitu nggak, paling cuma kayak ngecek doang. Oke, berarti butuh basic pemahaman terkait coding itu Iya sih, juga tetap butuh sih. Kalau nggak ada tuh ya gimana ya, kayak tersesat aja sih, karena kan ya project management itu membawai seluruh divisi teknis itu loh. Kalau misalnya kita nggak ada skill apa tadi bahasanya, pemahaman tentang perkodingan itu juga tersesat sih terjadinya sih. kayak ini apa Ya, ini gitu apa. sih. Ya, oke. Terus setelah nyemplung di dunia teknis gitu ya, tertarik nggak sih untuk jadi seorang programmer juga? Enggak. Kenapa tuh? Karena udah ngerti nih kan di backend gimana, frontend gimana, QA gimana. Bukan expertise-ku sih, kayak Oke. aku tahu tapi kayak nggak mau mendalami itu tuh nggak bisa gitu loh. Kenapa Ya, istilahnya nggak bisa? lah nggak expertise kok aja, bukan bidangku, bukan jalanku gitu loh. Waduh, baca. Udah ditentukan ya kak? Kan jalan ninja. Oke. Terus gimana sih Mbak kerja bareng dengan teman-teman yang didominasi oleh para laki-laki nih? Gimana ya, rasanya biasa aja sih. Mungkin lebih ke kayak dulu sih pas awal-awal sih kayak masih agak minder gitu, soalnya kan cewek sendiri. Terus kan Mbak Novi tahu sendiri ya, dulu aku kayak menyendiri banget gitu. Tapi sekarang enggak sih, sekarang udah teman-teman juga welcome banget kan, jadi udah biasa aja. Bisa aja ya, oke. Nggak ada minder, nggak ada suka-suka gitu, nggak ada. Aduh, gimana sih? Kalau ada rahasia loh, Oh, ya gitu. disebarin. Oh gitu. Iya. Oke, bisa di-spill ya kalau yang tadi komen. Ya boleh sih, komen aja. Nanti yang bener dapat piring cantik dari Gigan. Nggak ada yang canda. Nggak ada yang Oke. Oke. Terus kalau udah tahu nih waktu kuliah itu untuk temen-temen yang perempuan ya, itu di ilmu komputer tuh banyak nggak sih Mbak sebenarnya? Banyak sebenarnya. Cuman yang terus jebolannya itu masuk ke dunia IT lagi itu juga ya nggak banyak sebenarnya sih. Nah, Kak udah tuh kira-kira tuh kenapa sih sebenarnya mungkin di kuliahnya kan hitungannya juga minor ya untuk perempuan sebenarnya untuk di ilmu Iya,
di kerjaan pun juga sama gitu. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih kira-kira para wanita perempuan ini tuh nggak begitu apa ya istilahnya minat lah bekerja sebagai ya programmer atau di dunia IT gitu maksudnya. Kenapa ya? Mungkin karena kalau di dunia IT ini perlu logika ya. Padahal wanita tuh kan memperdahulukan apa pikiran hatinya ya. Enggak sih, enggak. Mungkin apa ya, aku juga nggak tahu ya, mungkin itu perorangan sih. Dia ternyata mau ekspor di luar IT atau mau ekspor di dalam IT itu kan tetap tergantung masing-masing orang lah sebenarnya. Oke. Dulu tuh waktu kamu mau bekerja gitu ya, khususnya sih di IT gitu, ada ekspektasi gak sih mbak kerja di dunia IT itu seperti apa? Dari sudut pandang seorang perempuan ya. Ekspektasi ya, nggak ada sih. Ekspektasinya dulu aku pikir kayak strict banget gitu, kayak 24/7 kita ngoding terus di depan komputer. Kira enggak sih ya, kalau emang butuh istirahat ya istirahat, kalau emang harus dikerjain, kalau emang harus serius ya serius, kalau enggak ya udah bercanda biasa. Oke. Terus kan sebagai seorang perempuan ya kan biasanya kan didominasi dengan perasaan nih mbak. Ya kan. Sedangkan di dunia IT kan perlu banyak terkait dengan logik gitu kan. Ya. Dan kamu kan ada di divisi teknis gitu atau programmer lah. Orang awamnya tahu gitu. Gimana sih sebagai seorang perempuan gitu ya memisahkan antara perasaan dan logik dalam sebuah pekerjaan gitu. Gimana cara memisahkannya ya? Agak sulit ya. Kan biasanya kan perempuan dominan dengan perasaan, kan nggak mungkin dong kita lagi ngoding kayaknya nggak bagus deh gitu kan, nggak. Apa ya, kalau logika tuh kayak apa ya, udah ada angkanya gitu loh. Kan kalau udah ada angkanya itu kan pasti udah pasti kan, nggak mungkin kayak tiba-tiba harus 5 tapi tiba-tiba kayak ya aku nggak mau 5, aku maunya 10 gitu kan nggak mungkin ya. Biar sempurna nggak sih Nggak. bercanda. Nggak gitu. Jadi tetap bisa sih bedain sih, cuman mungkin kalau ke perasaan ya mungkin kayak ya biasa lah cewek, gimana sih kayak kita gitu lah ya, nggak tahu gitu lah pokoknya. Oke. Terus sekarang tips and trick nih untuk bekerja di dunia IT khususnya apa namanya sebagai satu-satunya perempuan atau ya minor lah untuk perempuan gitu. Tetap pede aja sih, di antara laki-laki tetap pede aja menurutku. Kayak kalau perlu tanya ya tanya aja, nggak usah kayak malu-malu gitu, karena ternyata cowok-cowok itu juga ya udah biasa aja gitu. Kalau misalkan sampai ada yang jatuh cinta Aduh. gitu. Ya nggak Gimana apa-apa nih? ya, siapa tahu jodoh. gitu ganggu nggak tuh mbak kalau misalnya bekerja tips and triknya gimana Aduh, tuh? nggak tahu sih, ini soalnya belum pernah merasain ya. Coba nanti kalau buru-buru nggak ini kira-kira. Nanti kalau aku udah merasakan, nanti kita podcast lagi. Oke, nanti kita kick off. Oke. Asik kan. Oke. Oke, sekarang kalau plus minusnya nih mbak, enak nggak enaknya kerja di dunia itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kayaknya enak gak enak itu tetap ya Subjektif subjektif sih. Di kerjaan lain yang non IT juga pasti ada enak gak enaknya sih, kayak misal sama atasan gitu-gitu kan. Tapi kalau dari gig sendiri ya menurutku sama atasan kita kayak ya ada masanya kita serius, ya udah kita serius sih. Tapi pada sehari-harinya tuh kalau kita sama atasan ya udah enjoy aja gitu. Karena kayaknya emang ini ya, kita membawa suasana keluargaan gitu ya. Oke. Satu kakak nggak tuh? Oke, terlalu banyak. Oke. Saking keluarga tuh nggak bisa ya. Oke. Susah ya. Kira saking keluarga kita bikin satu kakak, Bikin satu kakak. kakak giger gitu. Enggak ya? Kita ajukan boleh ya? Oke. Biar kita bisa dinaungi BPJS semuanya. Lanjut. Oke. Menarik. Terus ada nggak sih kamu minat untuk explore di dunia luar IT gitu? Kalau di dunia luar IT kayaknya belum ada sih. Tapi nggak tahu ya ini masuknya ke IT apa enggak ya. Yang tadi aku bilang kayak data analis itu kan masuknya ke digital marketing ya sih. Iya. Ya itu aku agak pengen coba-coba belajar itu sih, tentang data analitik, data analis. Oke. Terakhir nih mbak, saran nih buat teman-teman yang mau jadi project manager, kira-kira apa nih skillnya mungkin apa? Semangat. Enggak sih ya, ngasah skill tuh nggak harus kita harus jadi project manager terus kita ngasah skill
manajemen tuh skill umum ya, pokoknya semua orang ya harus bisa memanage dari diri sendiri dulu lah gitu sebenarnya sih. Tapi kalau mau jadi di project management, nyemplung di project management nih, menurutku yang penting pede sih. Itu pertama. Yang kedua, kalau emang mau nyoba, monggo silakan nyoba. Kalau misalnya emang nanti ketika setelah nyoba ternyata kita bisa tahu kayak kita kurangnya apa yang harus kita tambahin lagi knowledge-nya itu, ya tinggal tambahin aja, gampang sih, itu banyak caranya sih, ada YouTube, ada course online dan lain-lain banyak. Oke, gitu ya tips saran dari Mbak Aulia. Yang penting pede aja, terus skill management juga ya Mbak ya, itu bisa dieksplor atau kalian bisa belajar secara otodidak walaupun kalian nggak dapet di kuliah gitu kan Mbak ya. Betul. Oke, nah di penghujung acara ini aku mau ngucapin makasih nih Mbak Au udah datang di podcast Geek Garden, terus makasih ya atas sharing-sharingnya, terus maaf juga udah mengganggu jam kerjanya. Ini sibuk banget ya seorang SPV di 24 tahun. Gila. Siapa coba ya nggak mau sama perempuan? Siapa seperti coba ini? bisa hubungi nomor di sini. Oke, seru ya untuk podcast hari ini. Aku akhiri ya untuk podcast hari ini. Jangan lupa untuk kasih komen. Mungkin ada ide-ide nih kira-kira bahas apa nih Kak terkait IT atau di luar IT pun kita juga akan membantu sharing ya, sharing gitu. Cinta juga boleh. Aduh. Geek Love, ntar kita bicara tentang Geek Love. Menarik sih ini boleh. Oke. Jangan lupa untuk subscribe terus kasih like kemudian komen kolom di bawah. Dadah, see you